Ku datang kepadamu, kau terima diriku, kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Ku datang kepadamu, kau terima diriku, kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Kaulah kekuatan hidupku, Tuhan. Kaulah kesembuhanku, kau segarkan aku, Tuhan. Kau ada dalam hidupku, Yesus. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau harapanku, Tuhan. Oh, Yesus, kau Tuhanku yang sangat baik. Yesus, kau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan hidupku. Yesus, Tuhan, kau segalanya bagiku. Kaulah kekuatan hidup, terima kasih. Ku sembah, ku tinggikan Engkau, Tuhan. Haleluya. Menyembahmu lebih lagi. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kita. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita mengucap syukur, kita masih boleh bangun, kita masih boleh diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Dan kita bersyukur kita bangun dengan tubuh yang sehat. Tapi apabila ada dari saudara yang mengikuti ibadah ini tapi mungkin ada kelemahan di dalam tubuh dan lain sebagainya, tetap bersyukur karena kita percaya Tuhan masih berkuasa dan sanggup memulihkan keadaan kita. Oleh karena itu mari sama-sama kita akan berdoa untuk memulai firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami masih boleh bangun karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami tidak akan membuang waktu kami untuk hal yang lain di pagi hari. Tetapi kami mau duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Karena itulah kekuatan bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita akan masuk lebih dalam pembacaan firman Tuhan, saya akan buka dengan sebuah cerita yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang cukup lama gitu ya. Suatu hari kami dan keluarga serta rombongan dari Indonesia, kami sedang berada di Israel. Dan tepatnya di kota Yerusalem. Pada hari itu pagi-pagi kami sudah berangkat dari penginapan menuju ke Bukit Zaitun. Dan di sana tekstur atau bentuk dari bukit itu memang agak curam gitu ya. Dan kemudian tapi sudah diaspal baik, jadi mobil bisa parkir di sana meskipun dengan teknik khusus ya. Saya kurang paham, jadi ada beberapa mobil, kemudian kita juga bisa naik dan turun menyusuri jalanan tersebut. Dan sebenarnya perjalanan kami baik-baik saja, tidak ada masalah. Sampai kami turun dari atas, kami ke tengah, di tengah itu ada sebuah gereja yang dibangun untuk memperingati atau untuk menggambarkan peristiwa di mana Yesus menangisi kota Yerusalem. Karena dari gereja itu kita bisa melihat ke arah kota Yerusalem dengan jelas ya. Seperti yang diceritakan di Alkitab, waktu itu Tuhan naik ke atas Bukit Zaitun dan dia melihat ke arah kota Yerusalem dan dia menangisi kota Yerusalem. Kita sedang berada di gereja itu. Dan setelah kita berada di sana, kemudian kita mempelajari sejarahnya, kita membaca firman Tuhan, kita keluar dan kita turun untuk berjalan menuju ke Taman Getsemani. Nah, seperti yang sudah saya ceritakan, jalanannya ini sangat curam karena itu bukit ya, bukit yang dibanguni sebuah jalan. Kita sedang berjalan santai, kita gembira satu rombongan gitu ya, kita ketawa-ketawa, kita bercanda. Tiba-tiba ada teriakan. Jadi grup kita ini karena banyak, ada yang masih jalan baru keluar dari gereja, ada yang sudah di depan. Nah, kemudian tiba-tiba saya posisinya ada di agak atas ya, di bukit yang agak atas. Saya melihat sesuatu, kemudian saya mendengar teriakan gitu ya. Teriakannya ini agak kurang jelas karena agak kacau gitu keadaannya ya. Tapi kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan begitu, karena kita berbicara dengan bahasa Inggris kalau di Israel. Kira-kira bahasa Indonesianya awas, minggir, 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 awas gitu. Nah kita kan kaget tuh, ada apa ini? Kemudian saya lihat karena kejadiannya cepat sekali, saya lihat itu ada mobil itu meluncur gitu ya. Mungkin dia kehilangan grip remnya atau seperti apa, dan pengemudinya ini ada di luar mobil. Kemungkinan dia mau berusaha menyelamatkan mobilnya yang bahasa Jawanya itu ngelondor gitu ya, tapi ke arah depan gini. Dia berusaha lari, dia berusaha tahan mobilnya, dia berusaha mencapai rem tangan dan saya kurang paham juga. Tapi dia teriak-teriak karena di depan kita juga ada rombongan, kita ada di depan itu gitu. Kalau sampai sesuatu terjadi kan bahaya. Kita juga akhirnya ikut teriak karena ada teman-teman kita di depan gitu ya. Awas, minggir, minggir gitu kita teriak. Dan mobil itu melaju dengan kencang karena tidak terkendali. Dan sampai akhirnya mungkin entah bagaimana si pengemudi yang ada di luar mobil yang menahan mobilnya ini, mungkin dia menginisiatif gitu ya untuk entahlah mungkin dia mengorbankan dirinya atau seperti apa, dia tabrakkan mobil itu
ke arah tembok sebelah kiri ya, karena kanan kiri itu ada tembok gitu ya. Dia tabrakkan mobil itu, dan saat dia banting setirnya dari luar gitu ya, dia tabrakkan mobilnya ke tembok. Mobil itu memang berhenti, tetapi dia terjepit gitu ya antara tembok dengan mobil. Dan dalam hati waktu itu kita yang lihat dari atas gitu ya, tidak jauh dari kita sudah dalam hati, wah sudah gak ada orang ini. Orang ini sudah pasti, wah kejadiannya sangat mengerikan di depan mata gitu ya. Kita ini bukan hanya dengar cerita, tapi kita lihat sendiri. Orang ini pasti sudah gak ada karena sangat mengerikan ya. Kejadiannya, suaranya, dan saat itu yang kita lihat mobilnya sudah hancur dan lain sebagainya, kita sudah, wah orang ini sudah nggak ada. Kemudian kita mau tidak mau kita tidak bisa kembali karena kita harus turun ya, karena bus kita menunggunya sudah di jalan yang di bawah, tidak bisa putar balik. Kita harus melewati tempat itu. Dan yang sangat mengejutkan itu kita masih lihat tiba-tiba orangnya ini masih hidup dengan bercucuran darah tentu saja ya. Karena kejadiannya sangat mengerikan, dia duduk gitu. Kok bisa, kita juga wah gak masuk akal. Tapi Tuhan melindungi. Tapi kejadian itu sangat mengerikan karena di depan mata kita. Semua selamat, rombongan kita tidak ada yang terserempet dan lain sebagainya, tidak ada. Semuanya aman. Akhirnya kita ke Taman Getsemani, kemudian kita berdoa di sana dan kita kembali ke base. Kira-kira 2 jam atau 1,5 jam ya, saya kurang ingat karena sudah cukup lama. Sebenarnya suasananya aman-aman saja, kecuali tadi kita agak sedikit ngeredek gitu ya karena habis melihat kejadian seperti itu. Tiba-tiba ada sebuah message ya, saya kurang tahu, mungkin SMS atau email dari salah satu anggota grup kami dari keluarga yang ada di Indonesia. Memberitakan bahwa baru saja di Yerusalem terjadi ledakan bom di wilayah ini dan lain sebagainya. Kita yang saat itu sedang berada di Yerusalem justru tidak mendengar apa-apa, tidak mendengar berita apa-apa. Tapi karena dapat berita dari keluarga ini, kita tanya ke guide-nya. Apakah benar baru saja terjadi bom di daerah ini dan lain sebagainya. Guide-nya pun juga tidak tahu karena kita benar-benar tidak mendengar berita apa-apa. Kemudian guide-nya cek ke teman-teman yang lain, juga cek ke kepolisian. Guide-nya membenarkan, iya betul, di daerah tidak jauh dari kita sebenarnya. Kita lagi di sebuah wilayah dan bom itu terjadi tidak begitu jauh dari daerah kita karena masih dalam wilayah Yerusalem. Nah, setelah kita mengalami hal itu, kemudian dapat berita seperti itu, dan setelah kita mendengar berita itu, mulai di jalan-jalan mulai ramai ya. Ada polisi yang berlalu lalang, ada bunyi sirine dan lain sebagainya karena memang terjadi sesuatu di sana begitu ya. Hari yang cukup mengagetkan buat kita, pagi-pagi ya, baru memulai tur sudah mengalami hal tersebut. Tapi kita tetap melanjutkan tur karena memang tidak ada masalah ya, karena semuanya polisi di sana juga sangat tanggap ya, semuanya sudah beres, kita aman melakukan tur dan lain sebagainya. Sampailah kita semua mengakhiri hari itu dan kembali ke hotel. Nah, ingat gitu ya, kemudian kita ingat-ingat hari ini apa saja yang terjadi ya. Saya mengingat-ingat hari ini pagi-pagi sudah melihat seperti itu, siang-siang sudah mendengar berita seperti itu. Kok ya sebenarnya gak apa-apa sih, cuman hati ini kok, ini kita sedang berada di negeri orang gitu ya. Kalau di negeri sendiri mungkin lebih aman gitu karena tahu bagaimana caranya. Kalau di negeri orang ya kita gak bisa apa-apa, kita pendatang, kita visitor, kita gak bisa melakukan apa-apa. Jadi cukup menggetarkan jiwa gitu kan ya. Malam-malam saya, wah ini kenapa ya kok turnya seperti ini. Apa yang sedang terjadi. Nah, karena saya ceritakan ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Alkitab di handphone atau Alkitab di gadget ini belum terlalu populer. Karena saya juga masih kecil gitu ya. Jadi kalau saya pergi kemana-mana saya bawa Alkitab buku gitu ya. Karena malam baca Alkitab dan lain sebagainya. Nah, malam itu sebelum tidur, saya biasa letakkan Alkitab ini di nakas gitu ya, di meja kecil sebelah ranjang. Dan hari itu juga saya taruh Alkitab di sebelah kasur di hotel ya. Dan saya benar-benar, karena saya juga masih kecil ya, mungkin saya, waduh kenapa ya hari ini mengerikan sekali gitu.
Saya ambil Alkitab, saya juga bingung, wah mau baca apa ya hari ini ya. Saya buka-buka dan saya langsung buka aja gitu ya. Saya nggak pilih-pilih, saya langsung buka dan langsung terbuka di Mazmur pasal yang ke-121. Jadi saya nggak cari-cari, saya nggak berusaha untuk wah saya baca ayat apa enggak. Saya pokoknya mau baca Alkitab, saya belum tahu mau baca apa, saya buka Alkitab itu gitu ya. Saya pokoknya buka aja, saya nggak tahu, saya ketemu gitu ya, atau saya menjatuhkan pandangan pada Mazmur 121. Dan dari perikop saja itu sudah menenangkan saya. Saya belum baca ayatnya, saya baru baca judulnya dari pasal tersebut. Kita akan sama-sama buka. Judulnya seperti ini. Tuhan penjaga Israel. Ingat saya sedang berada di mana? Saya sedang berada di Israel. Dan saya sedang mengalami hari yang lumayan buruk gitu ya. Judulnya mengatakan Tuhan penjaga Israel. Dan dikatakan mulai dari ayat yang pertama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Ayat yang keempat. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa. Saya tidak bilang ini saya kebetulan buka dan lain sebagainya. Saya tahu Tuhan pasti ingin berbicara sesuatu kepada saya pada hari itu. Saat saya sedang takut gitu ya. Saat saya sedang galau gitu. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saat saya membuka firman Tuhan. Tuhan menyatakan khususnya ayat yang keempat. Kalau saudara bisa lihat di Alkitab saya bawa Alkitab tapi mungkin agak jauh ya. Ayat yang keempat ini saya garis bawahi ya. Saya kasih ballpoint warna merah. Dikatakan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Dan dalam Mazmur ini kemudian saya terus baca Mazmur ini, saya menemukan lagi ayat-ayat. Saudara mungkin tahu ada ayat yang mengatakan kita akan tidur dengan tenang karena Tuhan yang menjaga kita. Karena Tuhan yang mengawasi kita pada saat bahkan kita menutup mata kita tertidur. Hari ini saudara, yang kita alami mungkin lebih berat dari cerita saya gitu ya. Mungkin kita lebih sedih, mungkin saudara lebih sedih. Mungkin saudara lebih khawatir dengan hidup saudara. Saya tidak tahu apapun yang saudara alami. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu akan menjaga kita. Dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap. Dia selalu menjaga kita. Dan kalau kita melayangkan mata kita ke gunung-gunung, itu kalau dikonversikan dalam sehari-hari, kita mau cari pertolongan kemana, ke kanan dan ke kiri, tidak ada yang sanggup menolong kita. Mungkin bisa membantu kita, tetapi tidak ada yang bisa menolong kita. Hanya Yesus. Tetap berharap pada Tuhan, karena cuma Dia yang bisa menolong kita. Ayat 2 mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang membuat langit, yang membuat bumi, Dia yang meletakkan kita di dalamnya. Dia yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Ayat yang ketiga, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Dia tidak akan membuat kita takut. Kalau kita takut ini kadang lutut ini goyah gitu ya. Bahasa Jawanya itu nerdek, nerodok gitu ya. Gimana kehidupan saya ini? Apa yang akan terjadi dengan saya kalau keadaannya seperti ini? Gimana nih saya terserang virus? Gimana nih usaha saya hancur dan lain sebagainya? Lutut ini kadang bisa goyah. Tetapi hari ini tetap berpegang pada Tuhan. Kalau kita tidak kuat berdiri, kita pegang tangan Tuhan. Dia yang akan menopang kita. Jangan pernah takut, masih ada Tuhan dan Dia masih berkuasa. Jangan pernah ragukan Tuhan. Mari sama-sama hari ini kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan,
Sejak berabad-abad yang lalu Engkau sudah membuktikan pada umat-Mu bahwa Engkau sanggup menjaga mereka. Bahwa Engkau sanggup meluputkan mereka dari apapun yang berusaha untuk menghancurkan mereka. Dan hari ini Tuhan, kami masih percaya Engkau Allah yang sama, yang ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau pasti akan menjaga kami. Engkau tidak akan membiarkan lutut kami goyah. Karena Engkau Allah yang setia. Hari ini kami kuatkan iman kami tetap berada bersama-sama dengan Engkau. Kami akan berjuang, kami akan maju dalam kehidupan kami. Sampai nanti kami bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mulai hari ini, hari kami ini. Dengan rahmat-Mu dan dengan anugerah-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.